Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Imelda Luterbaka, NIM 170240501. Mata kuliah Berpikir Sistem. Dosen pengampu Dr. Marlina Bakri, SPD, MPD. Lanjut, saya akan masuk dalam materi medium pemikiran dalam berpikir sistem. Pengertian medium berpikir yaitu media yang digunakan dalam berpikir. Medium menyediakan pengiriman atau penyimpanan informasi atau keduanya yang kemudian membentuk pola dalam berpikir sistem. Medium berpikir dalam berpikir sistem ada 3, yaitu berpikir logis. Secara sederhana dalam berpikir sistem, berpikir logis membantu membebaskan diri dari imajinasi yang terlalu liar sehingga meninggalkan kemasukalan ketika menganalisa sebuah masalah. Yang kedua yaitu berpikir kritis. Proses berpikir kritis adalah sebuah proses argumentasi berbentuk tanya jawab terhadap sebuah klaim. Yang ketiga yaitu berpikir holistik, adalah berpikir yang menyeluruh menggunakan sudut pandang seseorang sehingga mampu menganalisa berbagai perspektif yang ada. Selanjutnya yaitu pengertian berpikir sistem. Berpikir sistem adalah suatu proses untuk memahami suatu hal atau fenomena dengan tidak hanya memandang dari suatu atau dua sisi tertentu, melainkan melihat dari berbagai sisi yang ada. Salah satu pendekatan yang diperlukan agar manusia dapat memandang persoalan-persoalan dunia ini dengan lebih menyeluruh, dan dengan demikian pengambilan keputusan dan pilihan aksi dapat dibuat lebih terarah kepada sumber-sumber persoalan yang akan mengubah sistem secara efektif. Yang selanjutnya itu pengertian sistem arketipis. Arketip sistem adalah pola perilaku dari suatu sistem. Oleh karena itu, sistem ini digunakan oleh lingkaran kualitas memiliki struktur yang serupa. Mengidentifikasi arsitek sistem dan memungkinkan perubahan yang efisien dalam sistem. Pola dasar sistem dasar kemungkinan solusi dari masalah disebut sebagai contoh pola dasar sistem. Yang selanjutnya yaitu dukungan kuantitatif dalam berpikir sistem. Sistem adalah sebuah proses untuk menyusun sebuah model dari sistem nyata. Permodelan harus mengikuti metodologi dan kaidah-kaidah tertentu, karena hasil model akan menjadi basis pengambilan keputusan pada dunia nyata. Pendekatan optimasi merupakan pendekatan klasik dan dalam dukungan kuantitatif berpikir sistem. Simulasi didefinisikan merupakan serangkaian kejadian yang dirangkaikan sedemikian rupa berbasis pada rangkaian kejadian yang terjadi di dunia ini. Yang selanjutnya itu dinamika sistem dalam berpikir sistem. Dinamika sistem adalah sekumpulan variabel yang pada sistem yang kompleks menyebabkan terjadinya hubungan sebab akibat dalam putaran umpan balik, di mana semua variabel saling berinteraksi. Yang selanjutnya yaitu dinamika sistem bertujuan membantu seseorang memahami struktur sistem yang kompleks sehingga dapat memikirkan kapan harus melakukan intervensi dan dapat memastikan perilaku struktur sistem agar cocok dengan tujuan akhir. Yang selanjutnya yaitu bahasa sistem. Ada teori mengatakan
struktural, bahasa dapat didefinisikan sebagai suatu sistem tanda arbiter yang konvensional berkaitan dengan ciri sistem bahasa bersifat sistematik dan sistemik. Cara manusia berbicara ada beberapa bahasa, yaitu bahasa diam, bahasa tanda, bahasa kode, bahasa kotak, bahasa simbol, dan bahasa verbal. Adapun fungsi utama bahasa adalah sebagai alat berinteraksi dengan manusia, alat untuk berpikir, serta menyalurkan arti kepercayaan di masyarakat. Demikian hasil pengumpulan materi saya dari kelompok 6 sampai kelompok terakhir. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.